Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kepada seluruh jamaah pengkajian rutin malam Sabtu, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan karunia-Nya, sehingga kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa mendatangi tempat mulia ini dalam rangka menjemput ilmu. Mudah-mudahan langkah kita kemari dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga setiap langkah kita menjadi penghapus dosa-dosa kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak seluruh pengkajian malam Sabtu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau akan menyampaikan tentang tema sebaik-baik manusia menurut hadis Rasulullah. Manusia mana yang tidak menginginkan menjadi baik? Ya, termasuk kita juga kan ingin menjadi baik ya. Apalagi jika bisa dikatakan menjadi sebaik-baik manusia. Tentu kita bisa atau berkeinginan ya, itu bisa menjadi sebaik-baik manusia, bukan hanya di mata manusia, tapi lebih dari itu kita juga kepingin bisa menjadi sebaik-baik manusia di mata Allah dan Nabi Muhammad SAW. Menurut Nabi Muhammad SAW, untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia ada beberapa sabdanya. Di antaranya ada 10 sabda yang akan saya bacakan atau hadis dari Nabi SAW. Yang pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang pertama ini menurut Nabi ya, untuk menjadi orang sebaik-baik manusia atau orang baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dalam hadis Nabi SAW yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Ini yang nomor 1 tentang hadis untuk menjadi sebaik-baik manusia. Yang kedua, sebaik-baik manusia adalah orang yang baik akhlaknya. Ini jadi menurut Nabi atau sesuai dengan hadis Nabi adalah untuk menjadi manusia yang baik atau sebaik-baik manusia. Yang kedua adalah yang baik akhlaknya ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6035. Itu yang kedua. Sedangkan hadis yang ketiga atau untuk yang nomor 3 untuk menjadi sebaik-baik manusia adalah
Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya, dan orang lain pun merasa aman dari kejelekannya. Nah, ini perlu dipahami ya, bahwa ingin menjadi orang baik, yang ketiga ini adalah yang paling diharapkan kebaikannya ya, dan orang lain pun merasa aman dari kejelekannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2263. Yang keempat ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3895. Yang kelima, untuk menjadi sebaik-baik manusia adalah orang yang faqih. Faqih itu faham dalam masalah syariat Islam. Nah, tentu kalau pengen paham ya kan banyak belajar ya, banyak mengaji, banyak berguru ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sebaik-baik orang di antara kalian di masa jahiliyah adalah yang paling dalam Islamnya apabila mereka memahami ajaran Islam. Hadis riwayat Bukhari nomor 3374. Sedangkan yang keenam, nah ini agak dipercepat ya, Sukir udah ngantuk kayak ini, nah agak gelisah hatinya, cepat itu Sukir, sesuai dengan requestnya Sukir. Yang keenam, sebaik-baik manusia adalah orang yang gemar memberikan makanan kepada orang lain dan menjawab salam. Nah, jadi untuk menjadi sebaik-baik manusia yang nomor 6 ini adalah orang yang gemar memberikan makanan, dari sedekah makanan ya, kepada orang lain dan menjawab salam. Jadi kalau orang bersalam itu kita jawab. Nah, karena salah satu menjawab salam adalah proses menjadi orang baik. Sebagai manusia menjawab salam. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang memberikan makanan dan menjawab salam. Hadis riwayat Ahmad 6/16. Nah, ini yang ke-6. Sedangkan yang ke-7 ya, untuk menjadi sebaik-baik manusia, yang ke-7 adalah orang yang senang merapatkan shaf dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempunyai bahu paling lembut di dalam sholat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 672. Sehingga kalau ada yang suka selisih ya tentang merapatkan shaf ini, kalau sesuai hadis ini adalah bahu ya, bahu ini berarti di bahu itu yang rapat ya. Walaupun sudah dijelaskan oleh Pak Samuni, artinya rapat itu saat diisi oleh satu anak kecil barisan itu tidak cukup ya. Harus sudah dinyatakan rapat itu sudah tidak lagi ada gang untuk satu orang anak kecil lah ya. Sedangkan yang nomor 8 ya, untuk menjadi sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik pula amalannya. Jadi yang ke-8 ini adalah yang umurnya panjang
artinya tidak pendek, yang baik manusia. Tapi bagaimana dengan umur yang pendek? Allah alam ya, masih baik. Meninggal baik juga sebenarnya karena diampuni dosa-dosanya, malah agak banyak dosa masih baik kan. Tapi kalau di hadis ini, sebaik-baik orang di antara kalian yang paling panjang usianya dan paling baik amalannya. Jadi panjang usianya juga baik amalannya. Hadis riwayat Ahmad 2/235 dan 2/403. Sedangkan yang 9 selanjutnya, untuk menjadi sebaik-baik manusia adalah orang yang menepati janji. Nah ini yang maksudnya ini berat ini kan, menepati janji. Apalagi kalau yang orang suka kampanye ya. Saya pernah ngalami soalnya menepati janji sulit ya. Saat kampanyenya enteng melepaskan ya. Kalau saya sudah jadi akan begini, sudah jadi ya lali. Ya, artinya manusiawi, tapi kewajiban kita mengingatkan sebenarnya. Tapi ini adalah yang ke-9 menurut Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang menepati janji sesuai dengan hadis Rasulullah ya, yang artinya mereka adalah para hamba pilihan di sisi Allah pada hari kiamat. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang menepati janji dan berbuat baik. Hadis riwayat Ahmad 6/268 ya. Jadi ini hadis nomor 6 dan juga di nomor 268 di hadis riwayat Ahmad. Ini orang yang atau hamba yang menjadi hamba pilihan ya, di sisi Allah pada hari kiamat itu, yaitu orang-orang yang menepati janji dan berbuat baik. Nah, sedangkan yang ke-10 ya, untuk menjadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang bersabda, artinya dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Al-Qadha'i dalam Musnad As-Sihab nomor 129, At-Tabrani dalam Al-Awsat nomor 5787. Nah, demikian itu adalah 10 jalan menuju sebaik-baik manusia menurut Rasulullah. Dan insya Allah hadis-hadis yang saya bacakan tadi, mau sanad dan runtutannya atau rawinya jelas ditulis dalam hadis-hadis sahih kan. Dengan cara apa kita ingin menjadi orang sebaik-baik manusia, tentu pilihannya ada di kita masing-masing ya. Karena kita mau melakukan atau enggak ya pada diri kita, karena hidup itu adalah pilihannya. Semoga Allah membukakan hati kita untuk memilih jalan yang baik ya, dan memberikan jalan kita untuk menuju sebaik-baik manusia di sisi Allah ya. Amin Allahumma amin. Semoga Allah memberikan manfaat. Demikianlah pengkajian singkat malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata saya kurang berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf dan dipermaklum. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.